si Inyai. Masya Allah. Pipi, ya, pipi. Ali Zainal Abidin, yang saya hormati seluruh pembina dan seluruh penasehat Badi Insan Peduli yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam hari ini. Dan juga yang saya hormati keluarga besar Badi Insan Peduli yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mengadakan acara silaturahim atau buka bersama jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan dari jurnalis Pamekasan, Insan Pers Kabupaten Pamekasan, yang juga saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan dari lembaga swadaya masyarakat. Mohon izin juga tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa pada kesempatan malam hari ini, berupa nikmat sehat, sempat sehingga bisa berkumpul, bermuwasalah, bermuwajahah di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam acara silaturahmi Bani Insan Peduli bersama jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat dengan mengusung tema menjalin silaturahmi sinergi tanpa batas. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di talafut Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa kita minal dhulumati ila nur, dan semoga kita senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pemandu jalannya acara pada kesempatan malam hari ini akan membacakan rentetan acara yang akan berlangsung. Acara yang pertama yaitu pembukaan, disusul acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga pesan dan kesan, acara yang keempat yaitu tanya jawab atau bincang santai, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah untuk mempersingkat waktu acara pada kesempatan malam hari ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan, dan untuk selanjutnya kami mohon izin dan mohon waktunya kepada rekan-rekan semuanya untuk sejenak mendengarkan sambutan dari founder Bani Insan Peduli. Kepada yang terhormat beliau Bapak Ali Zainal Abidin kami persilakan. Sebelum dimulai, ya namanya media ya, baru berdiri kamera semuanya, HP-nya semua ke atas, jadi takut saya kayak gini. Baru berdiri nih, ini baru berdiri nih, HP semua naik semua ke atas semuanya, luar biasa media ini. Masa tepuk tangan dong buat media semuanya dong. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi ilaihim ila akhir ayat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan
tanpa mengurangi rasa hormat saya pribadi, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara-saudari saya di sini yang antum semuanya menyempatkan hadir dalam acara silaturahmi bersama Asosiasi Lintas Media Pamekasan dan juga Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Se-Pamekasan. Dan ini kalau boleh saya sampaikan, ini cita-cita saya dari 3 tahun silam, ingin kumpul semua teman-teman media semuanya. Tepuk tangan ini. Cita-cita ini bukan hanya diperkerasai, bukan hanya diniatkan dengan tendensi-tendensi apapun saja, tidak. Melainkan yang saya bacakan tadi ayat di awal itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak lain kita cuma menjalin silaturahmi, tidak lain kita cuma menjalin persahabatan satu sama lainnya. Kalau boleh saya sebutkan satu hadis, apa kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai? Saya sebutkan manusianya dulu. Wahai Rasulullah, manusia apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Antum perhatikan jawaban Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat manusia lainnya. Terus kalau seperti itu Rasulullah, perbuatan apa yang dicintai sama Tuhannya? Perbuatan apa yang sangat dicintai sama Azza wa Jalla? Kalau tadi manusianya disebutkan sama Rasulullah, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Sekarang perbuatan apa yang dicintai sama Allah Ta'ala? Apa kata Rasulullah? Idkhalus surur, memberikan kesenangan di hati-hati manusia. Itu perbuatan yang kita cintai Allah Ta'ala. Idkhalus surur, sehingga perbuatan setelah faraid yang sangat dicintai Allah Ta'ala apa? Idkhalus surur fi qulubin nas, memberi kesenangan kepada semua hati manusia. Dan insya Allah media LSM yang hadir di sini selalu senang kabin oleh Pamekasan. Tepuk tangan ini. Oleh karena itu, niat saya yang dari 3 tahun silam, mungkin pertama kali di kediaman saya, sekarang alhamdulillah saya dititipin lagi, dititipin sama Allah Ta'ala ada lahan yang lebih besar lagi, sehingga itu apa salah satunya? Untuk menjalin silaturahmi kepada semua kalangan. Saya tidak ada sekat dinding pemisah, saya tidak ada juga pingin ada satupun musuh dalam dunia ini, tidak mau. Makanya karena itu cukup satu musuh saja kita punya, habis semuanya kita pahala ini. Makanya jangankan lebih dari musuh-musuh itu, satu musuh saja merusak segalanya. Karena saya tadi sampaikan kepada panitia, tolong bukan hanya kemarin agenda-agenda untuk sosial, tapi ini agenda gak kalah pentingnya menjalin silaturahmi kepada semua teman-teman awak media. Kenapa? Kita percayai semua media ini juga salah satu sahabat baiknya Bani Insan Peduli. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya gak mungkin sebutkan satu persatu. Ini semuanya ada lintas media yang lokal, ada juga media yang nasional. Gak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi antum percaya, antum yakin semuanya, agenda ini saya akan jadikan protap minimal tiap tahun kumpul, tapi minimal itu minimal. Tapi kalau bisa per 3 bulan kita kumpul. Setuju? Karena saya minta tolong antum media khususnya, media ini ujung tombak, ya. Media ini ujung tombak. Makanya karena itu jangan macam-macam sama media, betul? Betul. Media ini ujung tombak. Kalau dulu di zaman Rasulullah ada namanya Gunung Gubes, tempatnya di atas itu mengumumkan sesuatu hal apa yang ingin Rasulullah umumkan. Tempatnya apa tadi? Gunung Gubes.
Karena sekarang zaman digital beda sudah. Tinggal klik nyampe Jakarta, tinggal klik nyampe di rumah, aman sekarang. Semua serba digital. Karenanya saya berharap teman-teman semuanya catat dengan baik-baik. Bani Insan Peduli mengundang antum ke tempat saya sini tidak punya niat apapun saja, tidak ada tendensi apapun saja, kecuali saya cuma ingin tahu satu sama lainnya dengan antum semuanya di sini, sehingga kedepannya kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tepuk tangan buat media dan semuanya di sini. Terakhir dari saya minta tolong, ini semua korlap-korlapnya sudah ada, minta tolong kepada panitia, tolong catat satu persatu media mana anggotanya berapa yang memang memiliki identitas. Kalaupun nanti Bani Insan Peduli mengundang, tinggal undang semuanya. Jangan sampai seperti sebelum-sebelumnya diundang sekian, satunya gak terima. Tidak ada. Di Bani ini semua mengundang semua serentak, baik media nasional, baik media lokal, semua kami ingin bersatu sama-sama untuk semuanya. Karenanya ayo kerjasama yang baik kita terapkan, kita aplikasikan apa tadi perbuatan apa dicintai Rasulullah, membuat senang semua hamba-hambanya. Ana yakin semua media di sini membuat adem Pamekasan. Saya yakin media LSM di Pamekasan membuat adem birokrasi Pamekasan. Siapapun kita bantu selama memang Pemkab membantu di masyarakat Pamekasan. Tepuk tangan buat semuanya ini. Itu harapan besar saya, bergandengan tangan, wa tasimu bihamdillah, dengan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini antum semua di sini yang pertama sehat walafiat. Yang kedua, antum semuanya sama Bani Insan Peduli bergandengan tangan bukan hanya di dunia, melainkan gandengan tangan di dunia wal akhirah. Amin. Itu mungkin dari saya. Mungkin nanti ada rombongan yang ada juga tanya jawab. Saya pun juga takut juga mau datang apa nanti. Apapun itu kita tetap bersahabat semuanya kawan. Ayo kita sama-sama menjaga Pamekasan. Yang pertama Hakam Timnas, yang kedua kondusivitas, yang ketiga buat Pamekasan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin. Itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Founder Bani Insan Peduli Bapak Ali Zainal Abidin, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pesan-kesan yang pertama akan disampaikan oleh Senior Aktivis Kabupaten Pamekasan Bapak Samhari SPP selaku Direktur Media Pamekasan. Kepada Bapak Samhari itu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa wala. Kepada saudara, sahabat dan kawan pegiat media, saya tetap aja ngomong pegiat media dan juga pegiat sosial masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Pamekasan dan utamanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini atas undangan daripada Akhina Sobir Al-Mahbub ini, saya katakan paling saya cintai berdasarkan karakternya, karena beliau adalah tokoh muda yang filan, yang senang banget untuk saling berbagi, saling memberi. Luar biasa beliau karakternya. Apa yang ada yang tidak dimiliki oleh tokoh muda sekelas beliau, yaitu rasa filantropinya, aktivitas filantropinya. Dia selalu berbagi dengan para kaum terlantar yang nyata-nyata
itu merupakan tanggung jawab negara. Di dalam undang-undang kita tahu ya, bahwasanya kaum fakir miskin dan terlantar lainnya dilindungi oleh negara. Ketika saya tidak mengatakan negara tidak mampu, tidak. Dengan apa yang dilakukan saudara Habib Ali Zainal Abidin ini, maka ini adalah aksi. Saya katakan sekali lagi, aksi nyata. Kalau kalian, saudara saya, sahabat saya, juga kawan saya kebetulan menjadi pegiat swadaya masyarakat, alangkah lebih baiknya bergabung dengan saudara Bani Ihsan, Yayasan Ihsan, Bani Ihsan Peduli. Karena di dalamnya yang kalian lakukan merupakan bentuk reaksi, aksi daripada apa yang dilakukan Habib Ali Zainal Abidin ini direaksi kembali oleh para LSM. Monggo diinput, caranya begini, taruhlah katalah pendataan bagi kaum tidak mampu, pendataan bagi orang yang ingin sekolah tapi tidak mendapatkan hak asuh di dalam melanjutkan pendidikannya, monggo disampaikan. Begitu juga peran media sangat diharapkan di dalam hal ini, karena media selain sebagai pilar keempat demokrasi, bahwasanya kita tidak akan pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Habib Ali Zainal Abidin ini ketika tidak kalian suarakan, juga kalian tidak siarkan. Dalam arti kata, siarkanlah apa yang beliau lakukan, apa yang beliau lakukan pada kaum yatim, pada anak-anak miskin, pada orang-orang yang tidak mampu yang ada di Kabupaten Pamekasan. Siarkan. Pun juga begitu, sebagai suara kalian dituntut untuk menjadi penyuluh, menjadi perang bagi apa yang dilakukan oleh saudara Bani Ihsan Peduli yang di bawah pandemnya adalah Habib Ali Zainal Abidin. Itu harapan saya, tidak usah panjang lebar, nanti mungkin bisa ditambah daripada sesi tanya jawab. Yang penting poinnya ada dua, daripada kita harus merespon, kita harus mereaksi apa yang dilakukan oleh beliau sebagai aksinya. Ini aksi nyata. Kalau kita mengenal aksi kan cuma di jalanan saja ya. Media ke LSM sama, aksinya di jalan terus. Ini yang dilakukan oleh saudara saya ini, Habib Ali Zainal Abidin, ini luar biasa. Apa yang seharusnya dilakukan oleh DPRD, yang dilakukan oleh pemerintah kali ini, dilakukan oleh beliau. Coba kita cek berapa bantuan program bansos yang ada di Kabupaten Pamekasan yang tercover di dalam DBHJAT maupun yang lainnya. Tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Tepuk tangan oleh beliau. Berapa yang dilakukan oleh beliau untuk menyumbang, aksinya disumbangkan untuk pemerintah dan untuk negara. Beliau tidak berharap apapun kecuali rasa filannya ini monggo direaksi oleh para kawan-kawan, para sahabat, juga para saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Samhari SVP, Direktur Edia Kabupaten Pamekasan, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya pesan-pesan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Khairul Adam, Ketua PWI Pamekasan. Kepada Bapak Khairul Adam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Al-hadith atau kama qala amma ba'd. Yang terhormat tuan rumah, inspirator kita Habib Haji Ali Zainal Abidin, yang kami hormati para senior baik dari kalangan mass media, dari kalangan pegiat media, termasuk senior dari lembaga swadaya masyarakat, dan teman-teman influencer yang hadir di forum kali ini. Rekan-rekan sekalian dari mass media dan lembaga swadaya masyarakat yang kami hormati, sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya di
benak saya dan bisa saja di benak rekan-rekan sekalian satu hadis yang sering atau pernah dikutip oleh Bang Ali yang menegaskan bahwa barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang melakukannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini yang menjadi spirit yang selama ini mewarnai gerakan dari Bani Insan Peduli Foundation. Ini yang menjadi ruh yang kami cermati dari segala aksi kemanusiaan yang telah diteguhkan oleh BIP Foundation. Dan itu kemudian ketika saya berjumpa dengan Bang Ali, baik tatap muka maupun komunikasi virtual, saya sering bilang kepada beliau, sambian bukan sebatas public figure, sambian bukan sekedar tokoh masyarakat, sambian bukan sekedar dermawan Bang, tetapi sambian adalah inspirator bagi semuanya. Tepuk tangannya mana? Berdiri saja Mas, berdiri, tangan aleh. Ya, mohon maaf saya ketua PW nggak bisa diatur ya. Ayo. Mohon maaf maksudnya wartawan itu nggak boleh diatur, harus independen. Berdiri saja. Berdiri. Jadi bagi kami BIP itu adalah inspirasi. Inspirasi seperti yang sering ditegaskan dengan slogan Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kemudian kalau kita tarik pada ranah dunia wartawan, ini sangat relevan. Saya sampaikan sangat relevan karena wartawan itu memang dituntut untuk menebarkan inspirasi kepada publik. Dan itu kita juga dapatkan di BFP. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Bang Ali selama ini itu benar. Apa yang dilakukan oleh Bang Ali itu sudah tepat. Menggandeng teman-teman wartawan menjadi bagian di dalamnya. Ada Mas Lutfi barusan yang menjadi MC, sekaligus ketua JMP jurnalis Muda Pamekasan. Kemudian ada Mas Kuswanto Herdian, ada Mas Asmi, dan seterusnya. Mereka itu digandeng karena satu nafas inspirasi dengan BP. Barusan saya berbisik kepada Mas Weber, kenapa ya yang digandeng itu bukan LSM? Kenapa ya yang digandeng itu LSM? Kemudian saya sepakat dengan Mas Weber bahwa wartawan itu adalah profesi, sementara LSM organisasi nirlaba independen. Dan harus kita akui wartawan itu lebih nah ini juga nanya, saya bilang kepada Mas Weber, wartawan itu lebih primadona di Pamekasan. Kenapa? Buktinya Mas Weber dari LSM menjadi wartawan. Nggak ada ceritanya wartawan jadi LSM, tapi LSM jadi wartawan. Ini gue ya. Jadi gue karena barusan pencerahan dengan tegas sudah disampaikan oleh Asambari, saya di bagian intermezzonya. Satu hal yang pasti bahwa spirit yang dilakukan juga ialah mengacu kepada salah satu sifat kerasulan, yaitu tabligh, menyampaikan, menyebarluaskan segala kebaikan. Dan itu kami cermati juga dilakukan oleh BIP melalui audiovisual, melalui teks, melalui gambar yang disebarluaskan di media sosial dan juga menggandeng teman-teman media untuk disebarluaskan di media masanya. Jadi kami sangat setuju ketika kemudian Bang Ali itu menyatakan barusan minimal 1 tahun pertemuan, kalau bisa 3 per 3 bulan pertemuan. Dan yang kita amini adalah yang kedua, yaitu 3 bulan sekali dalam pertemuan. Karena itulah kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh BIP itu sangat positif dan penting untuk menggandeng teman-teman media. Barusan mohon maaf, mungkin di sini ada orang-orang dari pendopo ya. Barusan saya goyang ke Bang Ali. Dari kemarin saya selalu diteror dalam tanda kutip ya oleh teman-teman wartawan. Diteror dengan satu pertanyaan, kapan wartawan ini akan berkumpul seperti tahun-tahun sebelumnya, buka bersama silaturahmi di pendopo. Dan alhamdulillah sekarang sudah terjawab. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab. Kita bisa buka bersama di pendopo BP. Saya tidak mau menyebut pendopo bupati ya, karena nanti ada yang tersinggung. Rekan-rekan sekalian, terakhir kita doakan, kita berharap dan kita mendoakan, berdoa kepada Allah semoga Bang Habib Ali Zainal Abidin ini terus menyebarkan kebaikan,
terus memberikan dampak terhadap masyarakat, dan terus menggandeng mass media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Khairul Adam, Ketua BPI Pamekasan, kami ucapkan terima kasih. Dan hadirin yang berbahagia, para tamu undangan, tiba waktunya pada ini yang sering menjadi bisik-bisik ya kepada saya khususnya dan juga kepada Mas Ferdian. Ini kenapa sih kok BIP masif sekali dan gerakannya kenapa sih kok masif sekali? Bahkan karena apa ya? BIP ini baru lahir, kemudian gerakannya sudah luar biasa. Bahkan ini sudah terbentuk korwil di setiap kecamatan. Di 13 kecamatan ini ada koordinatornya masing-masing. Ini gerakan sosial dan nyaris hampir 1 tahun berjalan sampai saat ini hampir setiap hari kita terus menebarkan kebaikan, terus berbagi. Apalagi bulan puasa, full dari tanggal 1 bulan puasa sampai hari ini H-2 Lebaran, ini terus kita berbagi. Bahkan setelah Lebaran nanti juga ada halal bihalal yang insyaallah akan kita selenggarakan. Ini pertama juga di Kabupaten Pamekasan dan sebelumnya tidak pernah ada, yaitu mengumpulkan kurang lebih 1.000 bahkan sampai 2.000 kaum disabilitas se-Kabupaten Pamekasan. Kita akan kumpulkan semuanya ya. Nah kemudian ini ada yang bertanya, founder WP ini Bapak Ali Zainal Abidin. Bapak Ali Zainal Abidin ini mau jadi apa sih? Dan sampai saat ini saya belum mampu menjawab itu. Karena ketika saya menjawab wallahu a'lam, itu pasti jawaban saya wallahu a'lam. Ya. Ya mungkin dari teman-teman, karena sekarang sudah waktunya dialog dan juga sesi tanya jawab, mungkin kita buka 4 penanya saja, baik 2 dari teman-teman media dan juga 2 dari teman-teman NGO. Kalau ada unek-unek yang ingin ditanyakan, mumpung lagi kumpul nih malam ini ya, jarang-jarang kita kumpul. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kumpul semuanya. Mungkin ada unek-unek selama ini yang ingin disampaikan, yang ingin disalurkan kepada beliau, ataupun punya motivasi, inspirasi, ataupun punya agenda-agenda yang bisa mendorong untuk kemajuan BP, silahkan disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sehingga setelah keluar dari sini tidak ada pertanyaan apa-apa lagi ya, tentang BP khususnya ya. Kalau mau nanya ya, setiap ada kegiatan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar kegiatan ya mungkin jawabannya wallahu a'lam gitu. Mungkin yang pertama Mas Ongki. Ini kebetulan ada di belakang. Mas Ongki nih, Ketua FWP Forum Wartawan Pamekasan. Ini yang sering, bro, Bang Ali sih mau jadi apa? Aku gerakannya masif sekali. Nah sampai sekarang belum saya jawab. Biar beliau yang menjawab ini nanti. Kalau pertanyaannya demikian, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bang Ali dan seluruh dari pada teman-teman semuanya. Izin satu-satunya figur yang berani bukan hanya menemui ya, mengumpulkan wartawan berbarengan dengan LSM itu hanya Bang Ali. Ini yang berani ya. Coba mungkin teman-teman, ada beberapa teman-teman yang datang kepada tokoh, itu tokohnya nggak ada tempatnya, biasa nggak ada. Tapi di sini diundang dan dikumpulkan, apresiasi untuk Bang Insan dulu. Jadi saya yakin kalau tokoh-tokoh sekali Bang Ali ini mungkin banyak yang berpikir, oh nanti ada yang diundang dan tidak diundang. Izin dulu, Anda dulu. Syukur justru semuanya di sini bersatu. Jadi BIP menjadi pemersatu. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya sempat membaca salah satu teori itu, namanya teori social exchange, pertukaran sosial. Setiap orang yang melakukan kebaikan dalam dirinya selalu terbersit agar kebaikan itu dibalas. Oleh sebab itu, orang yang melakukan kebaikan selalu dikaitkan sebagai calon bupati, calon wakil bupati, calon gubernur atau wakil gubernur. Namun saya sering mendapatkan juga di berita-berita katanya tidak mau nyalon, tetapi muncul juga di Sumeneb katanya mau calon, di Pamekasan juga katanya mau nyalon. Nah barangkali itu bisa dijelaskan oleh BIP, karena baru tahun ini sepertinya eksposur di media dan sosial media
juga kencang-kencangnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oki. Mungkin langsung bisa dijawab atau sekalian dijawab langsung ya. Oh, langsung bos. Mungkin biar lebih jelas ya, satu persatu dulu. Nah, ini pertanyaannya rawan bos. Baik. Ini memang kalau boleh saya ceritakan ya, ini memang pertanyaan bertahun-tahun silam lah ya. Yang mana pertanyaan ini bukan saya tidak mau menjawab, bukan saya menepis, ya kan? Tapi saya selalu sampaikan ke teman-teman semuanya, Bani Insan Peduli ini tujuannya cuma satu saja, gerakan sosial, gak ada tendensius apapun saja, tidak ada. Makanya tadi saya pembukaan tadi, saya undang antum semua, teman-teman media, teman-teman LSM, yang mana tadi juga terima kasih, tadi juga disanjung banget saya, gak pernah satu tokoh mengundang ini karena takut. Saya itu karena tidak ada tendensius, saya undang antum semua dengan ahlan wa sahlan. Gak ada tendensius. Kalau saya punya tendensius, saya takut, kan gitu. Ini gak ada tendensi apa-apa, saya undang semuanya. Jangankan teman-teman semuanya, semua tetangga saya undang, ya kan, semua teman-teman jauh saya undang. Dan saya mohon maaf, mungkin suatu ketika antum itu WA sama saya, gak saya jawab, saya gak benci, mungkin terlewat. Kalau ketemu, kalau saya pas ketemu langsung gak baik, boleh komplain saya. Tadi saya sampaikan, perbuatan yang paling dicintai Allah Ta'ala apa? Idkhalus surur fi qulubin nas. Mas seneng atena orang. Itu perbuatannya sudah. Kalau kita mau jadi bupati, kalau saya gini, saya mohon maaf. Bang Ali, apakah ingin mau jadi bupati? Saya sampaikan dengan tegas. Seringkali saya sekarang bukan bupati. Saya sekarang nggak mau jadi wali kota. Tapi saya sekarang menjadi tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain saya menjadi bupati? Itu. Saya menjadi penerusnya kepanjangan tangannya Allah Ta'ala. Kan itu, gak ada bupati, gak ada. Dan boleh dicek, boleh antum ini disimak. Saya katakan di Surabaya, mudah-mudahan jangan, wallahi adzim, mudah-mudahan jangan, sudah. Kita mendingan lebih bagus menjadi kepanjangan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman juga media, teman-teman mau juga gabung sama BIP, ya betul, gak apa-apa. Yang tadi disebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, betul, hadis sahih Bukhari. Saya sampai itu salah satu imbos saya ke BIP, salah satu vitamin yang ampuh buat anggota BIP. Saya sampaikan ke BIP itu, selalu hadis ini saya bacakan. Antum ini bawa sembako dari Bani Insan Peduli, sama pahalanya. Oh, pahalanya saya 100, sama 100 juga, nggak mengurangi. Itu saya imbos saya ke semua panitia, relawan semua, saya itu imbos saya, sama, nggak ada bedanya. Jadi saya kadang mau jawabnya kadang gini, kok ini lagi bupati boleh. Saya kadang bukan bosan, apa ya, maksud saya jauh lebih bangga, saya jauh lebih senang hati saya kalau saya menjadi kepanjangan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Saya sampaikan sebelum saya ada pertanyaan kedua, saya tanya, 1400 tahun silam itu Nabi kita, 1400 tahun silam, hadis sampai hari ini tidak ada yang berubah, sama. Berarti sejarah itu harus dibuat, ya. Sejarah harus dibuat, gak ada sejarah dengan serta-merta, gak ada. Sejarah itu harus dibuat. Mungkin karena kita semua akan melewati pintu kematian, mungkin kalau sudah Bang Ali meninggal dunia, tinggal buka di TikTok, di medsos ataupun Bang Ali pernah buat baik dulu itu.
Oh, gerakan BP itu luar biasa. Manjolo nak foto saya itu sama kayak Bang Ali. Mungkin menjadi sejarah. Kan gitu. Tidak ada lainnya. 1400 silam dibacakan hadis, dibacakan riwayat Nabi, dibacakan Utsman bin Affan bagaimana, Abdurrahman bin Auf bagaimana. Itu 1400 silam sampai dibaca terus. Dibuat terus referensi-referensi. Mipola, seorang yang sangat al-faqir ini, yang sangat minus rasanya ini, Mipola besok-besok sama anak cucu saya diingat kalau saya pernah berbuat baik. Antum semuanya di sini tidak ada satu garansi pun kalau besok masih ketemu sama saya, betul apa enggak? Makanya kalau sudah sarakatul maut, kalau sudah mau menjelang ini mau kematian, apa yang diinginkan? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqo. Itu Al-Qur'an kita semuanya. Mau sudah mau mati, orang mati kabeh itu. Ya Allah, Pak, tolong tunda dikit, sekecil aja. Apa? Fasaddaqo. Saya mau sedekah. Kalau sudah mati habis, sudah selesai. Mumpung kita masih bisa bernafas, mumpung kita masih bisa bekerja gini, terus udkhulus surur fi qulubin nas, masuk nang orang kabeh. Tujuannya apa? Tidak lain tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas dulu, puas Mas dulu. Puas. Oke, selanjutnya kami buka pertanyaan yang kedua dari NGO Pamekasan. Silakan yang mau bertanya di bawah ya. Oh, oke. Siap. Kembali ke teman-teman jurnalis dulu ya. Ini mazzendetik.com. Monggo, Mas Zen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Ali. Kalaupun tadi minta ditegur di jalur WhatsApp tidak disapa, saya tegur sekarang. Saya berinisiatif meliput awal bulan Ramadan, niat pembagian bakti sosialnya BIM terbit sampai akhirnya mendapatkan muri. Di kegiatan kedua itu saya tidak menulis. Kenapa? Saya WA nulis Pak. Saya itu yang pertama. Tapi terima kasih, ini kebersamaannya luar biasa. Bang Ali, ini manusia ini tidak luput dari nafsu ya. Kalaupun tadi yang disampaikan, wallahi demi Allah ini untuk kebahagiaan Allah, apakah nanti akan berubah ketika ada tawaran cocok di Pamekasan, nanti gandeng dengan Haji Her misalnya. Nah, apakah kalau ada tekanan seperti itu akan berubah? Hanya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pertanyaan yang menjebak. Monggo silakan Dr. Bani Insan dulu untuk menjawab. Namanya Bang Zen. Bang Zen. Tepuk tangan dong buat Bang Zen dong dulu. Terima kasih bro. Baik. Ini masih apa di dunia politik ini ya. Memang benar itu benar banget, benar sekali ya. Makanya tidak sampaikan sama Bang Zen tadi itu benar sekali, ya kan? Benar. Jadi apakah nanti ini namanya manusia punya nafsu? Kalau ada tawaran bagaimana? Kalau tawaran ini bagaimana nanti ini? Terus kalau ada nanti pas nawarin ini nafsu masa betul sekali. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Misalkan antum yang di sini hadir punya BMW yang seri paling tinggi, yang seri paling top antum punya. Setelah itu antum ditawarin mobil pickup, mau apa enggak? Itu jawaban saya. Bertangan dong. Memang benar. Manusia punya nafsu, benar sekali Bang. Saya sekarang jawab. Kalau antum sini punya BMW yang paling tinggi serinya, paling top sudah antum pegang, punya 5 lagi, punya 10, antum ditawarin pickup
tahun 90. Mau apa enggak? Itu jawaban saya. Karenanya saya minta tolong yang hadir di sini semuanya, minta tolong dengan sangat doakan saya tidak mau pick up itu. Sungguh. Bang Zen, kita jawab Bang Zen ya. Sip, terima kasih. Monggo lanjut. Oke, terima kasih Bang Zen. Ya. Oke, monggo dari teman-teman NGO, Bang Jerat. Oke, Bang di belakang masih ada dari teman-teman NGO, Bang Joharga ya. Oke, Satu pertanyaan lagi, tutup karena takut ada tarawih. Ya. oke. Satu pertanyaan lagi dari NGO, monggo. Oke, gimana? Oke.